Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi zidni ilman. Berjumpa dengan saya, host pada podcast Ramadan kali ini 1447 Hijriah DPD PKS Sumedang. Ramadan, bulan kemanusiaan, berbagi, menguatkan, dan memulihkan. Tentunya kita berbahagia karena sampai hari ini kita masih menikmati momentum Ramadan, memasuki hari ke-24 ya Bapak Ibu, Masya Allah. 25. Oh iya, malam 25 ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah dalam podcast edisi Ramadan kali ini diselenggarakan oleh kolaborasi atas BPK, Komdigi PKS Sumedang dan Forum Ayah Sumedang, tentunya dengan tema penguatan keluarga. Peran keluarga di masa kini dalam pengasuhan di zaman serba cepat atau teknologi yang semakin cepat. Kami berharap semoga dengan adanya podcast kami ini akan menjadi manfaat untuk dan menginspirasi keluarga-keluarga kita. Insya Allah. Amin. Dan telah hadir bersama saya Bapak Yana Flandriana dan Ibu Feni. Ini adalah salah satu pasangan yang sangat menginspirasi saya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Beliau ini sudah berjalan selama 25 tahun kurang lebih ya? 25 tahun. Dan ternyata menikah dalam usia cukup muda, 24 tahun. Masya Allah. Usia pernikahan 25 tahun, menikah di tahun 2000 dengan masing-masing usia 24 tahun. Ya. Masya Allah. Bulan sama tanggalnya perlu nggak? Oh gitu. 27 Agustus tahun 2000 kami menikah. Oh, Masya Allah masih ingat ya. Masya Allah masih ingat. Baik. Dan ini sudah dikaruniai 4 orang putra dan putri. Dan salah satunya pernah bersama saya 3 tahun di SMP ya. Masya Allah, Ananda Ismail, yang hari ini sudah 20 tahun usianya dan kuliah di bisnis digital semester 2. Masya Allah. Dan ini rata-rata putra-putrinya adalah Gen Z ya? Oh Ibu ya? Iya. Masya Allah. Yang satu sedang profesi, yang kedua lulus D4 ya. Nah yang ketiga tadi sedang kuliah, dan yang keempat sedang menjalankan pendidikan SMA kelas 10. Baik. Kita tanya kabarnya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat selalu dan semangat insya Allah. Amin. Alhamdulillah insya Allah. Bapak Yana ini adalah Ketua Forum Ayah Kabupaten Sumedang. Jadi saya harus panggil ayah. Bisa ayah, bisa abi, bisa abah, jangan om aja. Masya Allah. Dan ini Ibu Fenila ini Ketua BPK DPD PKS Sumedang. BPK itu singkatan dari Bidang Perempuan dan Keluarga. Bidang Perempuan dan Keluarga. Masya Allah. Jadi makanya tema kita pada hari ini Insya Allah adalah dalam rangka penguatan keluarga ya, Insya Allah. Nah mungkin kita langsung ke kalimat pembuka saja kali ya. Pertanyaan pembuka. Karena temanya adalah tentang penguatan keluarga. Tadi sudah 25 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, otomatis sudah banyak pengalaman, banyak hal yang ingin dibagi, yang menginspirasi. Nah gitu ya, seperti itu. Nah mulai dari mungkin pertanyaan pertama ya mungkin ya. Jadi sebagai orang tua pasti punya tantangan selama kurang lebih 25 tahun itu pasti ada tantangan yang mana hari ini menghadapi anak-anak yang dihadapi dengan internet yang serba cepat dan teknologi. Mungkin nanti Ayana atau Ibu yang mau menjelaskan boleh sih. Ya memang saat ini kita sudah berada pada zaman teknologi ya. Sudah berada pada zaman teknologi yang hal ini menjadi kelebihan gitu, tapi juga ada kekurangannya. Disinilah peran kita ya sebagai orang tua. Bagaimana ini kan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menyeimbangkan antara memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang dengan melindungi mereka dari dampak negatif teknologi. Jadi hal ini harus seimbang kan ya. Jadi teknologinya sendiri nggak salah dan kita
tidak bisa menghindari gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan dua sisi tadi. Satu sisi kita ingin berkembang anak-anak kita. Dan dengan teknologi ini memang luar biasa ya kecepatan hitungan detik kan, informasi di ujung dunia sana bisa kita dapatkan pada saat ini. Tetapi satu sisi dengan teknologi ini itu bisa berefek negatif kalau kita yang memegangnya gitu ya, menggunakannya untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi seperti sebuah pisau gitu ya. Kalau misalnya digunakan untuk kebaikan gitu ya, untuk memasak dan sebagainya, untuk motong-motong sayuran gitu dan sebagainya, ya berguna. Tapi kalau misalnya itu bisa digunakan untuk hal lain, bisa melukai orang, itu menjadi sesuatu hal yang negatif, berbahaya justru ya. Berbahaya. Jadi memang bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan itu, ya, memberikan pemahaman, pengertian kepada anak. Dan salah satu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi ya, kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Kita memahamkan hal itu kepada mereka, gitu ya. Jadi memang sesuatu hal yang kita harus hadapi, bukan dihindari. Bukan dihindari, justru harus dihadapi ya. Nah itu tipsnya ya. Nanti ada pertanyaan tersendiri tentang komunikasi. Dari Ayah Yana ada tambahan atau seperti apa boleh? Ya, berkaitan dengan tantangan ya tadi ya. Betul. Ya memang pengalaman kami ya berdua dalam mengelola rumah tangga, khusus mungkin berkaitan dengan pendidikan anak, itu di setiap masa pertumbuhan anak itu pasti akan ada tantangannya sendiri-sendiri. Ya kebetulan memang masa-masa sekarang salah satu tantangan yang hampir seluruh orang tua hadapi atau bahkan mungkin semua orang tua hadapi ini berkaitan dengan masalah kecanggihan teknologi, terutama teknologi informasi. Ya kita tahu hari ini kan teknologi ini sudah masuk bahkan sampai ke ruang-ruang privat kita, sampai ke kamar-kamar kita yang tadinya mungkin masih sebatas di halaman rumah, tapi sekarang sudah masuk ke rumah, bahkan sampai ke inti rumah itu sendiri, yaitu di ruang-ruang privat yang ada di rumah-rumah kita. Ya tentu seperti yang tadi disampaikan oleh manggilnya Teh Feni. Ya sampaikan oleh Ibu Feni gitu ya, atau Teh Feni atau Adinda Feni. Ya tentu teknologi ini ada plus minusnya ya. Satu sisi mungkin memudahkan komunikasi baik antar anggota keluarga atau sesama anggota masyarakat. Tapi di sisi lain tentu ada tantangannya yang memang harus kita antisipasi. Ya terutama tantangan-tantangan yang sifatnya negatif atau merusak. Ini mungkin yang harus kita antisipasi sebagai orang tua. Tapi disinilah akhirnya seni menjadi orang tua itu pada akhirnya seharusnya kita tidak pernah putus untuk belajar menjadi orang tua. Kapanpun juga. Di usia pernikahan yang alhamdulillah Allah sudah berikan sekitar 25 tahun kepada kami, jalan 26 tahun insya Allah di tahun ini. Ya tentu bukan berarti pembelajaran menjadi orang tua ini sudah selesai, tapi justru semakin banyak hal yang perlu kami pelajari, semakin banyak hal yang perlu kami diskusikan, dan semakin banyak hal juga yang pada akhirnya harus kita antisipasi. Dan inilah mungkin kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT dalam kapasitas kita sebagai orang tua bagi anak-anak. Betul. Itu mungkin. Baik, Ayana, terima kasih jawabannya. Tadi bukan berarti sudah sekian lama pernikahan terus kita berhenti belajar ya, masya Allah ini pembelajaran yang sangat berharga ya, luar biasa. Nah kemudian karena teknologi ini saking tantangannya itu cukup menantang gitu ya. Bahkan ada istilah malah menjauhkan yang dekat. Nah itu pernah nggak terjadi seperti itu karena gara-gara teknologi ini mungkin kita sadari kok malah Abi sama kakak
atau Umi sama adik jadi jarang ngobrol ya atau gimana? Pernah nggak terjadi seperti itu? Iya, tentunya saya pikir setiap keluarga akan mengalami ya, itu termasuk pada kami. Gitu kan. Setidaknya dengan mengurangi waktu kebersamaan kita ya, kita berkumpul kan, tapi masing-masing dengan gadgetnya gitu ya. Nah, mungkin bagaimana kita sebagai orang tua untuk meminimalisir lah, mengurangi. Kalau karena jangankan anak-anak ya, kita juga kadang begitu kan, jadi lupa nih gitu. Oh ya belum belas chat dan sebagainya. Ataunya akhirnya kebablasan gitu kan, akhirnya kebablasan dan akhirnya lupa waktu gitu ya. Tentu ini juga harus dimulai dari kita sebagai orang tua untuk mencontohkan kepada mereka dan kemudian mengajak mereka, bukan menyuruh ya, mengajak mereka bersama-sama gitu ya untuk mengurangi ya penggunaan gadget ini kita berhubung. Contohnya kan kalau kita lihat taruhlah misalnya kita pergi ke makan di luar misalnya ya, sekali sebagai family time bersama mereka kumpul gitu ya kan, anak-anak kebetulan jauh-jauh nih gitu, ada yang jauh lah gitu, jadi ketika momen bersama itu kita gunakan salah satunya dengan makan di luar gitu. Salah satunya itu sebenarnya sebuah cara sederhana ya untuk mendekatkan kita lah dari situ. Ayo dong simpan dulu HP-nya sebentar, kita makan dulu, kita ngobrol dulu lah gitu ya. Jadi apa namanya kita contohkan dari diri kita dulu, dan kemudian kita ajak supaya mereka. Jadi memang saya pikir setiap keluarga itu pernah mengalami seperti itu. Dan kami juga ya saat ini juga kadang ya seperti itu ya. Ya. Ya ini juga ini apa lagi ya, banyak pegang HP. Banyak interaksi ya gitu ya. Jadi memang sebagai alat komunikasi gitu ya. Cuman ya dengan itu kita kadang kebablasan. Nah itu kontrolnya itu ya. Berarti kontrol itu dari kita dulu juga ya. Kalau ada dia, betul. Dan saya itu kan masih daya juga ya. Cuma maksudnya harus berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi. Karena emang semua informasi ada di sini kan, semua kita jawab pesan dan sebagainya, kemudian informasi dan sebagainya gitu kan, akhirnya mereka oh ya kesini gitu. Jadi panjang urusannya. Iya. Tadi menarik sih Bu, sebetulnya udah Ibu singgung ya masalah komunikasi, Bapak juga karena pasti ada yang unik nih, gimana caranya biar nggak terkesan otoriter gitu kan. Kalau anak zaman sekarang nggak bisa nih detail yang terlalu detail, diarahin terlalu detail, tidak terlalu suka dengan hal yang disuruh-suruh ya. Gitu. Tadi bahasa bisa betul tuh, benar banget. Suka bilang ini udah mau dikerjakan tapi karena disuruh jadi nggak mau gitu kan akhirnya. Jadi padahal udah ada niat ketika disuruh oh iya ya. Jadi nggak mau. Masya Allah. Nah mungkin Bapak pernah ini nggak Pak mengalami hal misalkan lagi ini kumpul, tadi kata Ibu kumpul nih, kok malah dicuekin gitu, kok Abi nanya sesuatu tapi ya tidak atau ini gimana gitu? Ya bukan pernah lagi tapi mungkin sering ya gitu ya, karena memang seperti yang Teteh tadi katakan, dengan teknologi ini kan pada akhirnya berkaitan dengan teknologi komunikasi, terutama HP atau gadget, itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dan itu pun terjadi salah satunya di keluarga kami. Ya memang anak-anak ini kan karena kuliah itu mereka sehari-hari itu memang berada di luar rumah. Ada beberapa yang di luar kota dengan segala macam dinamika permasalahan masing-masing. Nah pada saat ngumpul juga ini kadang-kadang ya juga fokus juga dengan gadgetnya masing-masing. Nah, tentu kalau saya pribadi memang hal ini pada akhirnya bukan sesuatu hal yang harus kita pertentangkan, karena mereka memang dibesarkan dengan kondisi masyarakat yang sudah sangat melek teknologi, dan ini tidak bisa kita tahan atau kita cegah sama sekali. Ya biasanya yang sering saya lakukan ini adalah mencoba untuk menyelami dan menjadi bagian dari mereka sedalam mungkin. Jadi bagian dari apa yang menjadi bagian dari anak-anak kita gitu. Jadi
tidak dalam posisi bahwa saya dengan mereka itu merupakan dua komunitas atau dua unsur yang berbeda, tapi semaksimal mungkin bagaimana supaya kami sebagai orang tua pada akhirnya yang menjadi bagian dari mereka dan mereka pun menjadi bagian dari kami. Ya, dalam arti sama-sama mencoba memahami. Meskipun ya tetap ketika mereka sudah menyadari bahwa Umi dan Abinya ini memahami apa yang menjadi kesukaan mereka, terutama berkaitan dengan alat komunikasi, gadget, HP dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah mengurangi resistensi keberadaan kita di mata mereka, ya pada saatnya mungkin nanti kita bisa memberikan sedikit demi sedikit pemahaman atau penjelasan dan lain sebagainya. Ya memang anak-anak sekarang agak unik karakternya dan kita sebagai orang tua juga harus mampu untuk mengikuti tanpa harus terlalu 100% mungkin terbawa dengan gaya-gaya tersebut, tapi juga tidak untuk melawannya secara frontal atau 100%. Karena ya karakter anak-anak sekarang kan ketika dilarang malah dilakukan, atau ketika kita sedikit berbicara dengan nada yang mungkin intonasinya agak sedikit berbeda, mereka malah menjauh dan mungkin membalas lagi dengan intonasi yang hampir sama atau bahkan lebih dari. Nah, inilah tantangan orang tua zaman now. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kata putus untuk belajar menjadi orang tua, walaupun usia pernikahan kita, usia anak-anak kita juga sudah sangat dewasa. Betul. Masya Allah, tadi sudah banyak sekali sebetulnya pembelajaran poin-poin yang ini jadi inspirasi gitu ya, untuk saya juga, untuk semua orang yang menonton podcast kali ini gitu ya. Mungkin tadi tentang quality time Bu, tadi ada makan di luar. Nah selain itu ada nggak sih yang Ayah Yana dan Ibu Feni yang paling berkesan untuk anak-anak? Kayaknya ini deh, selain makan atau apa gitu, misalkan harus keluar berdua harus makan, misalkan yang laki-laki dengan ayahnya atau yang perempuan harus dengan ibunya, hanya berdua misalkan gitu. Selain tadi makan, adakah waktu-waktu quality time yang lain gitu? Jenisnya ya. Anak-anak itu kan ini bergantian nih 4 orang ya. Jadi ada yang buat di luar, kemarin anak yang bungsu sama yang kita sempat berdua aja nih. Jadi 4-4-nya di luar. Jadi boarding gitu ya, kemudian satu di neneknya jadi sempat honeymoon beberapa tahun. Jadi anak juga semua gitu kan. Jadi ya paling kita tiap telepon apa gitu ya. Nah ketika misalnya ngumpul, makanya makan di luar itu jadi salah satu sarana kita untuk quality time gitu dengan mereka. Paling menyenangkan. Ya, betul. Atau misalnya kita memang setahun 2 kali kita mengagendakan untuk liburan ya. Liburan gitu. Karena kan anak kebetulan di luar kota. Jadi kita sekalian nengok, sekalian juga liburan. Jadi minimal kita setahun 2 kali. Biasa di akhir tahun dan pertengahan tahun nih. Terus semester Iya, gitu. Jadi, nah di sanalah kita, karena kan ini berjauhan ya. Di sanalah kita kemudian quality time-nya gitu ya. Nggak harus ke tempat-tempat wisata itu enggak. Justru kita kita yang biasa kita kan memang stay di homestay gitu ya. Kita di homestay nyawa rumah itu ya, kan lebih murah berapa hari gitu kan. Nah di sini lah kita kemudian menjadi ajang komunikasi gitu ya, menjadi kan memang sih mungkin kurang ya gitu kalau sebagai itu, tapi saat ini yang dua di rumah, yang perempuan yang lagi di luar gitu ya. Jadi saat ini kita ketika ada hal yang kan anak sekarang itu kadang mungkin tiap keluarga beda ya. Cuman kalau
anak-anak kami itu ketika berbicara atau ngobrol itu hal yang penting aja gitu ya, misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya obrolan yang mereka anggap penting ya mereka nggak ini gitu ya. Cuma kalau kita bisa instruksional, kita ngobrol gitu dan sebagainya. Karena kegiatannya juga lumayan padat kan, dari pagi sampai sore. Pergi pagi pulang sore, kali malam dipakai untuk istirahat. Kecuali kalau hari libur, baru kita ya ajak ngobrol mereka. Jadi di sela-sela kesibukan mereka, di sela-sela aktivitas mereka itu ya. Tapi ya mungkin itu karakter ya, karena bilang udah aku mau ngobrolin apa ya nanti deh gitu kan. Jadi ketika nanti ada suatu masalah atau apa yang memang sangat penting buat untuk didiskusikan baru Jadi mereka mereka diskusikan gitu. Tapi kalau dirasa nggak perlu didiskusikan sendiri juga bisa atau apa, jadi nggak cerita-cerita yang kan inginnya kita dengar cerita tuh ya gimana nih dari sekolah atau enggak, gimana di sekolah dan sebagainya gitu. Tapi biasa aja nih nggak ini, jadi memang kitanya harus proaktif jadi proaktif mengajak ngobrol, karena kadang nggak tahu ini karakter Gen Z atau memang ini karakter anak-anak gitu ya. Jadi kayak saya di luar kota ya, gimana kabarnya dan sebagainya gitu, mainnya. Tapi ya kalau ketika kita ajak ngobrol, komunikasi ya kita ngobrol gitu ya di telepon itu. Tapi kalau nggak kita anak-anak gitu ya, nah kadang-kadang misalnya kalau telepon tuh HP-nya layarnya tembok gitu kan, kadang-kadang sebelumnya kalau kita biasa video call atau inilah ya video call lah gitu ya, berhadapan-hadapan gitu. Ya kalau ngobrol kita ajak ngobrol atau kadang dia telepon duluan. Jadi memang tidak ada waktu khusus yang bagaimana sih ya, tapi kita manfaatkan waktu yang ada itu untuk kemudian kita ajak ngobrol mereka. Jadi memang kuncinya sih mungkin proaktif kitanya ya. Karena mereka juga kan suka asik itu teh dengan gadget ya gitu. Selain mengerjakan tugas dan sebagainya. Apalagi kan yang bungsu ini kemarin kan waktu SMP dia boarding, sekarang di rumah. Itu kadang-kadang kan kalau pulang jaraknya jauh ya sekolahnya. Jadi kalau habis mandi bapaknya udah capek duluan tidur gitu. Jadi kalau hari biasa ada lah gitu waktunya. Apalagi kan dia aktif. Kadang Sabtu itu berangkat kemana? Melebihi atamina deh. Gitu. Jadi kadang-kadang kayaknya memang disuruhin sama Bina. Jadi memang dia karena aktif di OSIS juga, aktif dia juga di kelasnya juga aktif dan sebagainya lah. Jadi nggak bisa diem. Jadi kadang Sabtu itu ya berangkat juga dia gitu. Kita ya paling hari Ahad aja gitu, waktu kosongnya. Jadi mungkin gini teh, kalau quality time itu kan yang teragendakan ya, kebetulan kita juga sudah ada tadi yang sampaikan oleh Kimi ya. Selain makan bareng, kita coba kalau ada rezekinya kita coba setahun 2 kali minimal healing lah, jalan-jalan kemana gitu, satu keluarga memanfaatkan masa liburan sekolah. Tapi kalau menurut saya sih quality time ini kan semua waktu kita bercengkrama dengan anggota keluarga, ini bagian dari waktu-waktu berkualitas kita yang bisa kita maksimalkan. Alhamdulillah sekarang di antara 4 anak kami itu yang tadi diceritakan sama Bumi kan yang awalnya SMP-nya boarding di Jakarta, sekarang sudah full day di rumah, tinggal di rumah, dan sekolahnya juga di RCIK. Jadi tiap pagi sama tiap pulang sekolah, berangkat sama pulang, itu kan selalu saya antar. Saya pikir itu menjadi bagian dari quality time saya dengan anaknya yang bungsu nih, yang perempuan. Sekalian jalan. Ya kadang-kadang di jalan juga kan ngobrol apa aja. Ya sampai cukup lama karena sekali jalan itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Sampai saya tahu kesukaan dia musik-musik Korea seperti itu. Nama-nama artis Korea, band-band Korea.
Ya saya dengarkan aja, saya tidak melarang, tidak mencegah, bahkan kadang-kadang saya ikuti gitu. Dek mana sih? Coba tunjukin ke Abi sambil jalan. YouTube-nya mana musik-musik Korea kesukaan Dede, dia tunjukin. Terus ya kita kadang-kadang ikut joget juga di jalan gitu ya, menirukan ya gaya-gaya artis Korea lah, zaman-zaman anak kekinian seperti itu. Ya tapi di selang-selang seperti itu kan kadang-kadang saya sisipkan ya nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi dia. Oh, nilai-nilai ya. Nilai-nilainya betul. Kemudian contohnya kan anak-anak perempuan sekarang kadang suka semprot sana semprot sini sebelum berangkat gitu ya. Pulang sekolah juga bawa parfum semprot sana semprot sini kayak gitu. Ya saya kadang-kadang suka saya bercandain aja, hati-hati deh jangan terlalu banyak. Abi pusing kayak gitu menciumnya. Gimana nanti teman-teman Dede yang laki-laki juga jadi pusing kayak gitu. Nggak apa-apa Bi, teman-teman Dede juga sama kok, banyak yang pakai juga katanya. Ya tapi kan bahwasannya ada hal-hal yang saya ingatkan, ini sudah nilai-nilainya saya masukkan juga ke anak-anak itu. Ya termasuk yang laki-laki juga. Sekarang udah berkurang. Sudah berkurang sekarang, semprot sana semprot sininya, parfum itu minyak wanginya. Jadi memang nggak boleh dilarang. Yang laki-laki itu kadang-kadang yang ketiga nih, yang Ismail ya. Alhamdulillah itu kan dia baik di Jogja ataupun ketika ada di rumah, sekarang ada di rumah karena liburan, itu dia rajin ke masjidnya. Pada saat ke masjid saya barengi, kemudian saya peluk ini, saya ya seperti teman lah, saya diajak ngobrol di situ, membangun keintiman. Kalau dengan tetehnya yang anak perempuan yang pertama itu masih bareng juga, kalau berangkat kuliahnya saya antar sempat ngobrol. Jadi kita manfaatkan segala sudut interaksi kita ini sebaik mungkin, baik untuk konteks kebersamaan dengan keluarga ataupun pada akhirnya dengan person to person dengan anak-anak kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing. Ya itu tadi semangatnya adalah kita ingin menjadi sahabat bagi anak-anak, dan kita bukan sedang membangun front, apalagi antara hitam dan putih, bukan, tapi mencoba menyelami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maui, dan ya sekali waktu mungkin kita juga perlu ikuti juga gitu ya kebiasaan-kebiasaan mereka. Ketika mereka sudah merasa nyaman dengan kita, di situ sedikit demi sedikit nilai-nilai kebaikan mungkin bisa kita baru masuk. Ya, memang kudu sabar. Harus sabar ya kuncinya. Bangun kedekatan dulu ya, jadi pelan-pelan. Ya. Bisa juga, nggak boleh. Ini langsung judgment langsung. Iya. Karena kalau profil itu saya pernah mengalami ya. Dalam pakaian. Perempuan masih perempuan ya kalau laki-laki itu nggak ada masalah. Perempuan terutama ya. Bentar ini kurang panjang nih kayaknya, ini kurang ini nih gitu ya. Ada lagi baju nih gitu. Pokoknya kita coba sehalus mungkin ya menyampaikannya, tapi tetap aja rasa tersinggung ya, intimidasi langsung gitu. naik tensi intonasinya. Ya sudah kita harus mungkin kitanya sayangnya juga mungkin ya nadanya agak gimana juga gitu kan. Kalau spontan terus kan ya beda lah sama artinya gitu. Jadi kalau saya itu kan jadi kespontan gini sih. Iya seperti itu. Jadi kan mungkin dia nggak suka dengan cara itu juga ya sampai sekarang kan itu jadi bahan pembelajaran buat saya. Oke, saya harus mengubah cara berbicaranya dari intonasinya dan sebagainya. Ya. Baik. Masya Allah, ini banyak banget ya pembelajaran hari ini, dan mulai dari pendekatan komunikasi, membangun kehangatan, kedekatan, dan kapan memasuki nilai-nilai nasihat gitu ya, tidak harus langsung gitu ya, diikat dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin ada nggak pesan untuk kami para orang tua gitu yang baru gitu, atau baik ini mungkin
apa ya, pertanyaan terakhir, kita ingin mendengar pesan dari Ayah Yana, dari Bu Feni, untuk orang tua kami khususnya baru membina keluarga gitu ya. Gimana caranya supaya bisa kami lebih bersemangat lagi, selain dari tips-tips yang tadi yang banyak itu ya, Masya Allah, yang sangat berharga buat kami. Jadi untuk orang tua, pesan untuk orang tua yang merasa belum berhasil, merasa tidak sempurna, merasa gagal, merasa anaknya tuh kan ngelihatnya itu sukses nggak, itu anaknya gitu ya. Kalau anaknya mungkin dia merasa nggak sukses, dia merasa aku adalah orang tua gagal, aku orang tua yang kurang sempurna dan lain sebagainya. Nah, pandangan Ayah Yana dan Ibu Feni itu seperti apa? Agak berat juga nih, karena kita juga kami masih belajar juga ya, belum masih banyak kekurangan dalam mendidik anak gitu ya, masih banyak kekurangan dalam membentuk mereka gitu ya. Intinya ya kami juga masih terus belajar. Jadi kalau misalnya seandainya tadi sudah terlanjur nih gitu ya, anak-anak misalnya tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, kemudian juga misalnya kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya, yang oleh misalnya anak yang ya berhasil gitu, sesuai dengan harapannya, cita-citanya gitu. Saya pikir tidak ada kata terlambat ya untuk kemudian memperbaiki itu gitu kan. Selama kita masih punya tenaga, punya semangat untuk memperbaiki itu. Jadi memang konsistensi ya kita sebagai orang tua untuk kemudian senantiasa bersemangat, karena memang menjadi orang tua itu butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Kalau nggak sabar mah gitu ya, kita tuh lelah gitu, capek dan sebagainya. Tapi kita kan punya Allah, kita punya ilmu ya. Maksudnya ketika kita bagaimana menghadapi ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah ya, jadi orang tua, karena mereka adalah amanah dan kita membentuk mereka sesuai dengan pemberi amanah gitu. Jadi tentunya kan sebelum kita menginginkan mereka menjadi apa yang kita harapkan tadi ya, seperti anak yang soleh gitu kan, kemudian sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka kita harus memberikan pemahaman atau tujuan kita tuh di dunia itu apa. Kita memberikan tujuan penjelasan, pemahaman tentang tujuan hidup kita kepada mereka. Itu kan dari awal. Sebenarnya kalau flashback ke belakang itu dibentuk dari masa-masa golden age ya. 5 tahun pertama itu adalah masa-masa di mana kita membentuk karakter anak, kita memberikan skill spiritual gitu kan, kemudian emosional dan juga intelektual. Nah di sana peran kita sebagai ibu itu harus memulai sekolah pertama bagi anak-anak gitu. Apapun peran kita di luar gitu ya, entah menjadi mungkin punya amanah lain gitu ya, kemudian di organisasi atau ibu yang berkarir bekerja gitu. Tapi tugas utama kita itu. Nah di 5 tahun pertama inilah yang saya rasakan gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak di kemudian hari. Nah, tapi kan itu sudah lewat nih. Kan harusnya yang 5 tahun pertama itu gitu ya, yang harus kita fokuskan benar-benar gitu ya. Karena itu pengaruh banget dan saya rasakan. Nah, tapi kalau udah terlanjur bagaimana? Tadi saya bilang kan tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki pelan-pelan, perlahan. Kita turunkan emosi kita, ego kita gitu sambil kita tetap berdoa ya sama Allah supaya melembutkan hati anak-anak kita untuk mau mendengarkan, karena bisa jadi gitu anak yang mungkin tidak sesuai harapan kita atau memberontak atau apalah gitu ya, itu karena mungkin sikap kita bisa jadi gitu ya, sikap kita, cerminan kita, sikap kita. Jadi kita introspeksi dulu tentunya kita sebagai orang tua, kita sudah sejauh mana nih berperan sebagai orang tua, apakah sudah maksimal, apakah sudah menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak kita, apakah sudah menjadi tempat yang mereka rindukan, butuhkan. Bisa jadi gitu anak-anak itu berontak misalnya karena memang sikap kita misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah maksimal, udah seperti apa dan sebagainya, tapi masih seperti itu gitu ya, kita coba terus, kita perlahan-lahan gitu ya, secara sabar gitu kan, secara sabar gitu. Karena memang insya Allah saya yakin gitu ya, dengan doa ibu gitu ya, dengan kita sebagai seorang ibu, Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha kuasa untuk mengubah mereka, untuk melembutkan mereka, jadi balik hati mereka ya. Betul. Jadi kita berusaha ya,
kita berikhtiar dan Iya. akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Oh, Kalau misalnya kita betul. sudah maksimal ya. Masya Tapi Allah. memang kita introspeksi dulu nih. Jangan-jangan Betul, betul. sikap itu adalah karena kita, cerminan kita gitu. Karena ya saya juga kan pernah mengalami gitu. Nah, saya kok gini gitu ya. Beristighfar, oh iya saya introspeksi dulu karena diingatkan oleh adiknya. Itu sampai apa? Nangis sama Umi. Apa ya perasaan kita biasa aja kan? Kita biasa aja gitu. Tapi itu nangis ya kayak mungkin abinya lihat gitu ya. Kayaknya kan kalau mungkin kalau abinya lebih low profile lah gitu. Kalau emaknya itu kan kalau di rumah ya itu tadi karena kita harus menggunakan 20.000 hari 20 kata per hari gitu ya, 20 kata per hari, jadi kadang-kadang ya nggak ini gitu ya Spontan ya. spontan yang tidak sesuai dengan misalnya oh ini ada yang salah nih, nah cuma mungkin caranya itu yang tidak baik gitu. Jadi saya juga masih belajar sampai saat ini. Masya Allah. Nah, itu mungkin ya sedikit Ya. tips. Paling gini juga Teh, yang perlu kita ingat dan masukkan ke dalam alam bawah sadar kita semua sebagai orang tua. Yang pertama, tidak ada orang tua yang gagal. Ya. Yang ada adalah orang tua yang menyerah. Yang ada Orang tua yang menyerah. Oh, iya. Ya, sedewasa apapun juga akhirnya kita mendidik anak-anak kita. Kemudian kadang mungkin kita merasa gagal dalam membentuk anak-anak kita karena tidak sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Tetaplah jangan menyerah terhadap keadaan yang ada, karena sekali lagi banyak pintu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ya, tapi frame besarnya jangan sampai orang tua berkaitan dengan pendidikan anak ini menyerah berkaitan dengan karakter anak-anak kita masing-masing yang mungkin hari ini masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dan jangan juga mengatakan bahwa anak-anak yang kita didik ini gagal. Yang ada adalah anak-anak yang kita biarkan. Gitu ya. Jadi tidak ada orang tua yang gagal, yang ada adalah orang tua yang menyerah dari keadaan, tidak bersabar, kemudian tidak ulet, tidak gigih, tidak bersemangat untuk memperbaiki keadaan yang ada. Dan yang kedua, tidak ada anak-anak yang gagal, tapi ada anak-anak yang dibiarkan oleh orang tuanya. Jadi sebetulnya anak-anak itu bagaimana didikan orang tua kita semua. Ketika didikannya ini baik, maka insya Allah kita meyakini nantinya anak-anak kita akan menjadi baik. Kalaupun ada hambatan-hambatan di tengah perjalanan ikhtiar-ikhtiar kita untuk mendidik anak, ya tetap sebagai orang tua jangan kehilangan kreativitas, tetap mungkin menyimpan segudang kesabaran yang setiap saat mungkin perlu kita keluarkan. Dan yang terakhir ya mungkin doa yang dalam juga seperti yang tadi disampaikan oleh Umi pada Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT ini pada akhirnya yang membolak-balikkan hati anak-anak kita. Tapi sebagai orang tua pantang kita menyerah dalam setiap fase kehidupan anak-anak kita, dan tetap meyakini berhusnuzon bahwa ikhtiar kita ini insya Allah pada saatnya nanti akan membuahkan hasil. Dan juga meyakini bahwa dalam setiap fase kehidupan kita ini anak-anak kita itu tidaklah akan gagal. Ya, kalaupun ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka jangan kita biarkan, tapi harus kita perbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Agar apa? Agar paling tidak mendekati harapan-harapan kita. Tentu ikhtiar-ikhtiar perbaikannya sangat banyak. Ya, kembalinya dari ikhtiar itu adalah doa yang dalam kepada Allah SWT. Baik, Masya Allah. Saya rangkum sebetulnya intinya tadi ya, tidak tanamkan mindset bahwa tidak ada orang tua yang gagal, tapi kita yang menyerah gitu. Ya.
Yang kedua, kita juga tidak boleh mengatakan anak kita gagal. Yang ada mungkin anak kita yang diabaikan oleh orang tuanya. Nah, mungkin kita mendekati putus asa ya kalau seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus, kata ibu tadi, tetap semangat, jangan merasa terlambat untuk belajar, terus tetap bersabar, lipatkan lagi kesabarannya kata bapak tadi, dan yang paling terakhir pasti adalah kita harus tawakal ya. Ya, karena setiap fase kehidupan orang tua bersama dengan anaknya itu kan fase belajar ya. Gitu. Ya, kami sekarang berdua sedang belajar bagaimana membentuk anak-anak usia ya mungkin sudah mendekati usia dewasa matang ya, yang 23, 24, ada yang menjelang usia 20. Tapi nanti ketika mereka berkeluarga, ya pasti ada fase pembelajaran juga bagi kami selaku orang tua. Bahkan nanti ketika mereka memiliki anak yang otomatis menjadi cucu-cucu bagi kami ya, itu pun ada fase pembelajaran kami sebagai orang tua. Jadi tidak pernah putus sebagai orang tua untuk belajar dalam menghadapi dan mengelola kehidupan anak-anaknya masing-masing. Insya Allah ya. Insya Allah ini obrolan yang sangat bermakna gitu ya, dan sangat membuka mata kita semua dan hati kita semua insya Allah. Dan semoga Ramadan kali ini semoga bisa kita jadikan pertolongan Allah juga ya. Amin. Ya Allah. Tadi seperti yang gue sampaikan, kita sampaikan doa, ya Allah lembutkan hati anak-anak kita, lembutkan hati kita malah gitu ya. Amin. Lembutkan hati kita. Tadi sebetulnya sudah ke pertanyaan pamungkas ya, sekaligus mungkin penutup dari Ayah Yana dan Ibu Feni. Intinya adalah kita harus tetap mengutamakan kehadiran, tetap hadir, tatap anak-anak kita, dekap anak-anak kita gitu ya, jangan sampai terlalu jauh gitu ya. Jangan nanti ketika sudah kita sadar anak kita sudah jauh, kita sudah sulit untuk mengembalikannya lagi gitu ya. Masya Allah gitu ya. Semoga berkah selalu. Amin. Ayah Yana dan Ibu Feni, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan menginspirasi kita semua. Saya selaku host Ella di podcast Ramadan 1447 Hijriah, DPD PKS Sumedang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.